Tadi gue coba cuma muter doang sih. Gimana? Deket aja udah enteng cuy. Tarikannya udah Gitu seng ya? Gitu. Sebelahnya agak kosong kan? Iya agak kosong. Nah sekarang gimana kalau kita remap ya? Nah, itu. Government oke, balik lagi di Skutomotif. Seharian gue di Elika nih, di Sunter. Masih bersama Davin. Jam 5. Jam 5 men. Ya udah saya. Iya, gak berasa. Tapi emang bener ya, karena plug and play, jadi gak terlalu lama. Iya. Nih kita recap nih, kita masang apa aja nih? Siap. Pertama masang intercooler. Intercooler. Mereknya Jadi, Proline. Proline. Ah. Tadi kan kita pasangnya kan intercooler sama pipa itu. Ya. Biar enak cepet. Jadi bumper tadi buka ya dulu dah. Betul. Jadi masangnya lebih Dan cepat. ternyata buka bumper sama ini ribetnya minta ampun cuy. Iya. Kalau buka ini tadi ngeri patah kan. Jadi anaknya bilang udah deh. Biasanya sih kalau bisa buka enak buka ininya doang. Iya. Tapi ya sekalian deh intinya. Terus apa namanya ini? Pipa-pipaannya. Pipa intercooler itu kita ganti dengan Proline ya. Jadi yang warna apa tuh? Biru ya. Tadi kan awalnya Gofar maunya merah tuh, tapi lihat-lihat cakepan biru ternyata ya. Pipa intercoolernya keganti semua sama intercoolernya satu set. Terus downpipe, frontpipe. Downpipe itu kelihatan nggak tuh? Di situ ada kayak bungkusan warna apa? Kita wrap tadi ya. Jadi biar panasnya tuh tidak nyebar ke ruang mesin kemana-mana gitu. Udah gitu knalpot HKS. Knalpot HKS. HKS asli nih, bukan hasil karya sisain. Asli loh, asli. Asli ya? Asli dan front pipe yang gue bilang tadi. Jadi gue ganti pakai yang resonator. Oke, dan ini apa namanya tadi gue coba cuma muter doang sih. Gimana? Deket aja udah enteng cuy. Tarikannya udah seng gitu. Sebelahnya agak kosong kan? Iya agak kosong. Nah sekarang gimana kalau kita remap ya? Nah itu dia yang kita Iya. Nah secara kertas ini kan 147 horsepower. 147. Bener. Tapi kalau di mesin beda dong. Biasanya di sih ya. dyno ya. Di dyno standar ting-ting tuh ada yang 100 sampai 105-an lah. Gitu. 105. 105 WHP. Kenapa di kertasnya 147 tapi di dynonya 100? Karena yang di kertas itu yang di state adalah tenaga di mesin. Oh, bukan di roda. Bukan. Pabrikan kan kadang mesin ini sama dengan mobil Hilux atau pakai di mobil Fortuner segala macam. Mesinnya sama. Ya gue nggak mau tahu deh, dia bilang apakah ini mesin lu mau taruh di mana. Itu kan ntar berikutnya nyampe ke rodanya itu yang bikin mobil ini lebih enak apa enggak gitu. Contoh lu pakai di Fortuner. Berat gitu karena kan bodinya gede. Di Innova lebih enteng, lebih enak pakainya. Nah, berarti kalau misalnya di sini dyno ini hitungannya horsepower di roda ya. Nah, kalau di roda kan 100 sampai 105. 100 sampai 105. Itu tapi pakai ban standar. Oh iya, ini all terrain. Ban lo ini kan all terrain ban pacul gue bilang. Pakai ban pacul ya. Kalau ban pacul tuh ngebacanya udah beda ya? Ada loss. Ada loss ya? Karena kalau diperhatiin kan antara dia punya tapak ban itu ada kayak got lubang gitu kan. Iya. Itu kan buat buang tanah gitu berarti ya. Buat macul lah. Buat macul. Jadi ketika kontak ke si rodanya itu dengan roller dyno jadi ada kayak hilang power di situ. Hilangnya berapa persen? Tau nggak lo? Mungkin kayaknya sih bisa hilang sekitar beda 10%-an lagi kali 10%-an ya. lagi tadinya ya? 100 jadi 90 gitu. Tapi kan berhubung lu udah ganti part semua nih, intercooler apa segala macam, ya gue juga nggak tahu, kita lihat aja ntar. Nah, kita lihat dulu nih ya. Kita coba berarti nih ya. Tes tenaga sebelum di remap, sama setelah di remap. Oke, yuk let's go. Langsung aja. Tinggal ini yang aluminium ya. Aluminium, itu nyusul aja lah, nggak apa-apa. Nggak terlalu ngefek ke power sih. Iya, radiator. Mazda, gue dulu punya Mazda 5, retak sini udah, bocor langsung, retak udah. Oh, keluar semua air air gitu keluar, ya? asli. Itu kondisi standar padahal? Standar, emang nggak lama aja sih. Oh iya. Emang udah lama, beli second gue. Gue juga pernah Subaru, lagi ngebut bawa anak gue lagi. Bocor, cos. Iya. Udah, ringetan berdua. Biasanya berapa tahun sih tuh? Kalau bawaan pabrik, 5 tahun mah udah 5 harus. tahun boleh ganti lah. Udah harus ganti ya. Soalnya kan tekanan tinggi ya namanya ya. Udah gitu lu apalagi power lu udah tweak naik hampir 30-40% ya, panasnya lebih tinggi gitu. Gue pesen kali kalau ada ya. Ya udah, pesenin. Sekarang kita beda coba. sama Fortuner ya? Sama. Oh sama? Sama, kan mesin 2GD. Oh iya, 2GD ya? 2GD sama. Kemarin terakhir gue baru pasang di Fortuner Innova, habis barangnya. Gue tadi mau beli Fortuner sih, cuman dalamnya sempit banget. Enakan ini? Iya. Gue dulu pakai Fortuner kurang Sempit banget. Gue jual lagi. Ini anak-anak mau pakai itu nggak? Tutup kuping. Fortuner kayak ini, pakai kayak Eselon gitu, mobil Eselon pegawai negeri. Oh, tutup kuping bener nih. Tutup kuping itu ambil ya. Tapi cuma ada 2 atau 3 gitu. Gue milih playlist lagu dulu ya. 420 sama Danila. Cuy, kalau misalnya orang mau cuma pengen ngetes dyno doang, ngetes doang nih. Di lu berapa ya? Tergantung penggerak rodanya sih. Kalau 2 doang,
kayak depan apa belakang doang 850.000. Kalau AWD sih 1 juta gitu sih. Oh beda ya AWD? Beda, AWD 44 ya kan? Okay. Watt yang dipakai kan lebih banyak. Iya. Sama bisa juga kalau dia mau sewa sejam, contoh mau tes produk apa gitu. Iya. Oh bisa juga tuh? Tapi gue yang ngeran, bukan dia yang pakai. Iya. Lu yang jadi teknisi lah ya? Iya, gue operator lah jadi. Yoi. Cuy, berarti kalau misalnya nggak ada lu nggak bisa dong gini-gini. Nggak bisa. Harus ada lu ya? Jalan sendiri ntar serem dong bro. Soalnya kemarin kita udah mau janjian, dia ada liburan dulu ke Bandung. Iya dong, liburan dulu biar nggak sumpah. Ya kan harus break lah, masa kerja mulu. Tiap hari cuy dengerin bunyi roller, pala gue puyeng. Asli. Nanti torsi awal ketahuan lah ya? Yang di measure sekarang sih power sama torsi. Power sama torsi, oke. Di roda, pokoknya semuanya di roda ya, inget ya? Iya. Kita ngukur dulu standar nih. Hati-hati ya, banyak gote ntar suka keseleo kaki. Bentar, ada yang belum dipasang. Oh, angin. Mau ngukur pressure turbo. Oh, oke. Vin, ini pengukur pressure turbo, Vin? Iya, ini sensor buat ukur tekanan turbo. Jadi disambung ke dia punya map sensor. Oke. Jadi kita buat tahu pressure si turbo berapa gitu. Karena kan lu main naik-naikin aja nggak tahu, takutnya overboost putus turbo. Iya benar. Lu belajar gini di mana, Vin? Dulu ke Inggris gua belajar gini. Oh ya? Kuliah di sana? Ambil sekolah ininya buat tuning, ECU tuningnya. Ada tuh sekolahnya? Ada. Gokil. Gua mah kuliahnya mah dulu bisnis. Terus tiba-tiba gini gimana? Ini kan bisnis jadinya juga. Betul. Bener sih. Jadi sambil kuliah dulu gue emang hobi otomotif. Otomotif sama IT. Pak, lu sambil sekolah ginian, khusus? Sambil kuliah bolosnya ke bengkel biasa, ngurusin mobil sendiri. Makanya mendingan ngambil kuliah bengkel aja udah gitu. Tapi ntar jadi montir dong kalau gitu kan. Tapi paling nggak ngerti lah gitu kan. Betul. Jadi dulu jazz gue bikin jazz 270 HP. Anjing. Gitu kan. Zaman dulu tuh 2008. Oh iya? Dulu kan gue sempet ikut jazz tuning kontes dulu kan. Pokoknya mobil baru keluar pabrik langsung brodol turun mesin. Orang HPM sampai geleng-geleng pala, kata orang gila. Habis itu hobi main sirkuit, segala macem. Baru deh tuh, buka beginian. Ya 2010 ya, gue buka dulu masih di rumah gue tuh ceritanya. Si Eli Kak? Ya dulu kan lu pernah ke tempat gue kayaknya deh ya? Yang di Taman Sari. Oh Taman Sari, iya bener. Lu dulu pakai Yaris gue inget ya. Iya. Dulu lu beli itu kan si Mota? Betul. Itu dulu di situ mulai Taman dari Sari. situ. Oke. Lama-kelamaan main tuning, gue hobinya kan mulai naik performance car. Nah, tapi kan kayak Porsche gitu-gitu kan mobil jarang tuh. Iya. Audi, VW. Nah, lama-lama gue lihat market mobil beginian nih yang jadi cuan. Kalian ya tiap hari ya, lu tau lah tiap hari banyak Innova kan di jalan. Innova seminggu ada berapa di lu? 8 mobil, 10 mobil. Anjing, makanya kan tepat tuh Innova jadi mobil ninja. Karena tiap lampu merah ada. Oke, ini lanjut berarti ke turbo ya? Udah dipasangan ya? Udah. Ini jadi bukan ke turbo. Ini turbonya kan di Marini. Oke. Tapi turbo kan memberikan pressure, diukur di situ tuh ada sensor. Dibilang bagi dikit deh. Oke. Dilariin ke sensor ini. Oke. Nah, karena kita run ya. Siap. Sedap. Lebih tinggi loh. Artinya yang lu rasain tadi bener. Kan lu bilang di bawah muter aja udah langsung enteng gitu kan. Iya. Karena ya udah pakai bahan pacul aja bisa dapat 115 HP. Pakai ban pacul 115 HP nih. Berarti kalau pakai ban biasa 120 mah dapat ya? 20-an. Kenapa bisa gitu? Karena kan lu udah ganti knalpot full system. Oke. Nah, jadi boost turbonya ada naik dikit, powernya lebih gede. Oke. Nah,
Jadi artinya yang diganti tadi ada hasilnya lah gitu. Bukan Iya, malah iya. diganti malah hilang tenaganya kan. Iya. Artinya positif result. Kalau torsi? Torsinya bentar ya, gue Iya. hitungin nih. Ini hitungan kitanya nih. Power total. Karena pakai ban pacul biasa gue kali 1,5 deh. Jadi angka roda tuh dikali 1,5. Jadi kurang lebih tenaga di mesinnya tadi 170-an lah ya. 170 HP nih. Ya, di mesin ya? Di mesin. Nah, kalau torsinya cuman diukur di roda nih. Ya. Dia dapat 16. 16,6. Itu dikaliinnya 1,5 gitu ya, kurang lebih ya. Berapa tuh? 400. 474. Oh iya, udah naik kan dibanding Iya, ini kan. iya. 300-an. Nah, ntar abis ini kita Sebelumnya coba tuh berapa ya torsinya? lagi. Innova standar itu 450 Nm. 450? Tadi Oh, dari spek pabrik ya ada naik 20 Nm gitu ya? 474 ya? Naik 474. 20-an lah gitu, Iya. naik berapa tuh? 5%? Iya, 5%. gitu Kalau ya. untuk torsi. Tapi kalau untuk horsepower Nah, dari enaknya sih, 147 ke... Karena kita kan dynonya nggak kondisi full standar nih. Iya. Jadi mendingan kita compare ini sama yang udah di remap ntar, jadi kelihatan. Iya, bener. Jadi jangan sama pabrikan punya, udah nggak valid nih. Iya, Karena kan iya. udah nggak standar ting-ting. Tapi pabrikan pun dibandingkan nama ini juga naik. Ini udah naik. Torsinya tadi di mesin 170 ya? 470 iya, karena lebih. Enggak, torsi, horsepower. Horsepower 170 ya. 170. Artinya Di mesin 147. naik 20 HP ada ya? Iya, iya. Nah, sekarang kita ganti dengan ini, remap. Karena emang gue hobinya turun di sirkuit. Jadinya perlu kayak gini-gini. Jadi ini ya, kru car ya, safety car. Nonton aja. Tapi Si lu pernah balap. nggak, Pak? Hah? Nggak sirkuit gitu belum pernah lo? Belum pernah gue balap. Bawa motor gitu? Oh enggak. Pernah sama Michelin dulu. Diajak ke Thailand bawa mobil F4 apa? Kok bisa lo dikasih gituan? Iya, pas Kan lu bukan rame-rame. otomotif punya ini, YouTuber. Iya. Diajak aja tadi? Diajak buat bikin vlog di otomotif. Oh, oke. Itu aja deg-degan cuy. Kayak nyonya, bawaannya ke pinggir dulu. Nggak jago gue ngebut gue. Instrukturnya ini dong, bule-bule situ. Enggak sendiri cuy. Oh sendiri? Makanya kan, deg-degan. Waduh, Iya. waduh. Untung nggak nyangsang. Suruh Tapi beli. ada pelatihannya dulu, Oh, gitu-gitu. Kalau nyangsang suruh beli lo nanti. Sulit cuy. Sekarang di remap nih ya. Sekarang mau kita program ulang komputernya. Tapi gua bakal simpen data standar si mobil dulu. Nah sekarang jadi kita lagi reprogramming ya ECU-nya. Si komputer mobil ini diprogram ulang. Makanya dia nyala semua tuh di dashboardnya kan. Warning-warning karena dia lagi dihapus dan lagi diisi ulang gitu. Begitu udah selesai, nanti kita akan dyno lagi untuk ngelihat beda powernya gimana gitu. Tadi datanya udah kita edit, kita bikinin sesuai dengan yang kebutuhan sama spek modifikasi yang tadi kita udah lakuin di mobil Gofar. Mulai kita. Ayo. Ini udah di ya. Jadi udah masuk data settingan gua. Pokoknya gue bikinin nggak terlalu asam ngebul, tapi begini lah, tapi powernya. Oh, settingan asap ngebul apa enggaknya bisa dari sini cuy? Iya, ini kan kalau gua kan maksudnya tuning sendiri ya. Iya. Jadi gue bisa bikin mobilnya ini maunya gimana gitu, busnya berapa, iya. tembakan solarnya gimana gitu. Nah itu Emang ada orang yang mau asapnya ngebul? banyak bro. Banyak. Bocah biasanya sih. Bilangnya katanya cumi dong, settingan Iya, cumi. gitu, kodenya gitu ya? Bang, dicumiin bang gitu? Sebenarnya gini, settingan cumi itu emang kalau di solar lebih banyak solar, pasti power lebih gede. Tapi ada kalanya terlalu banjir, terlalu banyak, lu cuma buang-buang solar doang sih itu. Iya, jadi boros aja ya? Jadi borosnya doang, kan Iya. kita benefitin mau remap biar irit juga kan. Biar irit juga, betul. Ngapain diasepin Iya, gitu. iya. Ya udah cuma kan digituin banyak aja. kan ya, kita gue bilang remap abal-abal kali Iya, ya. iya. Nah sekarang kita coba ya, kita Iya, ukur iya, dulu. iya. Yuk.
target. Oh ini yang hijau tuh grafik baru ya? Iya, jadi yang warna merah tadi kan yang itu tuh. Yang awal? Yang awal, 170 berapa tuh tadi ya? 17 sekian. Nah, sekarang yang udah di-tuning, dapat sampai yang itu putih tuh, 200 HP jadinya. Di mesin. Putih di mesin? Oh, ya segitulah yang kayak gue bilang kan. Oke. Mesin ini amannya gue bikin sampai 200 HP. Sama asapnya nih kita limitin sebenarnya. Jadi kalau mau lebih cumi-cumi bisa, mungkin powernya lebih gede lagi. Ya, sampai ya. 205-an gitu ya. Tapi Enggak lah, cukup lah. di sini gue ukur, ini namanya lambda meter. Jadi ngukur gas buang, ya, campuran udara sama bahan bakar. Begitu udah sampai RPM 3000-an sini nih, RPM 3000-an di sini, nah ini gua cut gitu lah bensin. Kalau misalnya dia lurus terus tuh artinya solar ditembakin terus. Oke. Biasa kalau yang cumi-cumi tuh di bawah sini nih, itu keluar asap dari belakang kelihatan gitu. Oh gitu? Jangan deh, Jangan, enak nggak kelas bro, nggak sekut mau. lagi nanti jadi. Iya, jangan. Jadi cumi. Jadi dibanding standar ya, kita masukin kali ya data yang standar ting-ting ya, coba ya. Nah ini nih kurang lebih ya. Jadi, wah cuy, yang kuning standarnya orang. Bitcoin lagi turun nih. Lagi naik kacau. Gue kira Bitcoin. Bitcoin lagi ke bulan. Oh iya. Berapa sekarang cuy? Udah mau ke itu ya katanya ya? 93.000. Wah jual dong, gue baru beli 700. Waduh. Jangan bro, ntar 1M di sini. Oh iya? Iya, waduh pemain semua nih. Yuk. Ini Bitcoin, ini. Jadi yang standar ting-ting biasanya tuh bawahnya rada di bawah. Lu punya kan udah gede nih bawahnya, karena udah pasang barang-barang tadi. Aslinya mana? Asli pabrikan? Ini? Asli pabrikan ini nih. Ini mobil orang cuman ya, bukan mobil lo kan. Iya. Ya nggak apa-apa sih bisa dipinjam gitu. Iya. Grafiknya. Asli pabrikan ini. Dia mentok tuh kan yang kayak gue bilang ya 100 sampai 105. Iya. Sedangkan yang lu punya tadi kan udah sampai 100 berapa tuh? 113. 113. Gede bawahnya. 105 jadi 113. Iya, artinya naik 10 HP-an lah ya. Yeah. 10 HP tuh sekitar 15 HP deh kalau di mesin gitu, WHP. Dari roda ke mesin kan dikali 1,5 nih kurang lebih. Nah, sekarang kita nyampe 133,9. 133,9. Nah, ini buang aja deh punya orang. Ya. Nah, gitu. Jadi kenaikannya signifikan banget. Sekarang torsinya sampai segini nih, Bro. Berapa tuh? 367. Iya, 367,7. Dari 316. Naik berapa tuh? 50 ya? 50 Newton meter on wheel. Tapi kan ini gara-gara pakai ban all terrain kan? Iya, kalau nggak lebih gede lagi pasti. Kalau nggak pasti lebih gede lagi ya? Mungkin bisa 380-an sekian tadi ya. Tapi ya ini yang di mesinnya gue udah hitung kalau pakai kalkulator dengan ban pacul, ya tepat lah 200 HP gitu dibanding pabrikannya 150. Yoi, 200. 30% ya, lebih ya nantinya. 200 horsepower. Nah, ini cukup banget buat daily, buat ngejar syuting, buat belanja. Benar, cocok banget. Dan bebas asap. Yoi. Bonusnya itu bisa irit. Nah, kenapa orang nanya, masa iya sih bisa powernya gede, tapi irit gitu kan bokis kan ya, biasanya kan. Jadi gini, kalau powernya kan kelihatan dari sini nih ya. Contoh di RPM 3000. Nah, aslinya kan begini terus turun tuh ya. 3.300. Nah, sekarang kalau kita lihat, lu dapat power yang sama di sini. Ini dong. Ini kan yang tadi ini, yang udah di remap sekarang powernya sama di RPM 2000-an. Jadi lu lebih awal 1000 RPM tenaganya udah sama. Dari awal udah enak. Betul. Oke. Makanya jadi yang tadi harus 3000 nanjak gitu, sekarang di titik yang sama powernya udah beda, lebih gede. Tapi kalau buat harian kan lu main 2000 gitu kan. Makanya lebih irit gitu. Itu mantep. 200 horsepower lah ya, benar sesuai perkiraan lu ya. Betul. Yeah. Emang ya kan gue tiap hari ngerjain tahu lah ya. Sama itu satu lagi, speed limitnya gue buka. Jadi apa aslinya limiter kan 180, 190 tuh. Yeah, mentok tuh gini-gini doang. Nah, sekarang 240 kalau lo berani ya boleh. Sikat. Oh, jadi muter lagi ya? Muter lagi. Kenal ya? Yoi. Jangan dong. Iya, pakai spidol lah, ntar. Iya. Ferrari lewat tuh kayaknya tuh. Iya. Jadi yang awalnya 147 horsepower di atas kertas, jadi 200 horsepower. 200 horsepower kan. Nambahnya sekitar 53 ya? Iya. 53 ya? Anjay. Lumayan kan? Mantap. Pokoknya sekarang ketemu Pak Jero di tol boleh diadu. Yoi. Jadi pengalaman Pak Jero semua ngadu sama gue sih. Pak Jero yang monster keluar dicari. Pengalaman teman-teman nih yang udah kan banyak nih yang kita ganti turbo apa segala macam gitu ya. Ya intinya dengan udah tuning gini tapi tetap reliable gitu. Jadi nggak yang baru keluar bengkel putus ininya jebol ininya enggak. Tapi ada yang tadi kan lu bilang ya sempat lu bilang bahwa
ada kasus di mana Innova tuh ganti turbonya. Iya. Itu kenapa? Karena biasanya dipaksa boostnya terlalu tinggi, jadi dia baling-baling kipas turbo itu kan muter kenceng tuh. Berapa ratus ribu putaran lah ya gitu ya. Nah kalau dia udah dipaksa lebih lagi, dia udah nggak sanggup. Akhirnya as dari turbonya itu patah. Jebol. Oke, diganti sama kipas yang lebih gede. Iya, jadi Berarti custom dong turbonya? bisa dibilang makanya turbo hybrid, bentukannya standar, tapi dalamannya udah lebih gede. Gitu. Oh, housing semua sama? Housingnya sama semua, betul. Oke. Ini namanya turbo hybrid. Kalau lu udah sampai ganti yang turbonya, Itu ada lain lagi nih. ada aftermarket ya? Ada. Ada? Oh, merek apa cuy yang bagus? Kita pakai SKS turbo di sini. SKS? SKS itu dari Thailand ya. Ntar gua kasih lu itu ya foto-foto Iya, videonya itu. Jadi yang kayak dipasang di Innova yang tadi itu udah pakai SKS. Mau ngerasain? Turbo. Kita ajak dulu ya. Jadi berarti horsepower-nya lebih naik kalau itu? Mau lihat yang dia punya? Coba yang dia punya. Yang tadi putih ya? Yang putih. Coba bandingin sama gue deh. Coba ya. Bandingin sama gue. Jadi yang ini yang mobil yang putih tadi tuh. Punya gue yang mana? Lu punya biru, ini yang dia punya lebih gede lagi kan. Tuh. Jadi di mana lu udah dia masih di bawah sini, dia udah di atas. Gitu. Tunggu deh. Dia ganti apa aja nih? Sama kayak lu, cuma bedanya tambah radiator sama itu turbo ganti. Jadi begini nih. Sadis kan? Itu power, ini torsinya nih. Oh. Tapi remap sama? Sama kayak gue? Beda dong, mappingannya ya yang itu gue bikin untuk yang udah ganti turbo. Oh. Rasanya beda. Mappingannya beda kan sesuai dengan part yang dipasang. Ini berarti kalau gini ibarat kata stage berapa ini? Stage 2. Stage 2 lah. Ini stage 3. Makanya kadang orang nanya di Innova mendingan stage 1, stage 2. Gue bilang mending stage 3 langsung sekalian. Iya lah ya. Tapi yang di 2021 gue belum pernah nih jujur. Jadi gue bakal lebih lama lah waktunya karena kan software baru juga kan. Oke. Ntar gue bikin dulu kali software di rumah yang utak-atik ya. Si bisa. Coba. Dia punya powernya ya gede. Berapa sih? 200, yang ini kemarin kita tahan di 260-an ya, karena lebih. Anjing 260? 260 tuh. Ya, di mana ente udah kehabisan power, dia masih ada 30% gitu. Oke. Tadi sih. Mau ngerasain nggak? Enggak. Takut. Punya orang. Oh gitu. Ini segini sih masih kecil, hitungan dulu pernah bikin sampai 200 VAP itu 300 HP-an artinya on engine. Anjing 300 HP. Itu turbonya lebih gede lagi cuman. Itu bener-bener ngeri deh pokoknya deh. Gue bawanya takut. Anjing gini aja. Ini dulu dah cobain. Enggak. Ntar hari ini udah dipasang rasanya nggak ada ininya lagi. Iya, step by step dulu udah. Iya. Aduh. Dompet tetangga selalu lebih hijau. Iya makanya, tapi 200 horsepower untuk Innova mah oke banget lah. Oke banget. Ya nggak sih? Dibanding standar, emang mobil Innova tunable banget, jadi gampang banget gitu di kotak-katik. Segini mah ibaratnya masih kecil banget lah. Kalau di kala lu ngomong ke anak-anak diesel diketawain masih kecil gini. Oh gitu? Di orang bisa ada yang 300, 350 HP, tapi kan peruntukannya bukan buat daily. Ya udah, gue nggak bakal nongkrong sama anak diesel. Biar nggak diketawain. Oke nih, berarti udah aman mobil gue, Vin ya? Iya, thank you banget nih. Davin dari Elika, terus silakan follow Instagramnya. YouTube ada sih YouTube. YouTube ada juga. Ada YouTube tuh. Elika Otomotif sama itu. Elika Otomotif sama Instagramnya. Nanya dulu boleh. Seminggu bisa 8 Innova ya? Mampir. Campur-campur sih bro, nggak selalu Innova, tapi lagi ramenya Innova, Fortuner, Pajero sih. Sama Palisade tuh yang baru tuh. Palisade, Hyundai. Yang demen sama kontainer itu katanya. Iya, Hyundai. Itu lagi rame juga tuh ya? Iya, viral lah. Viral. Emang mobilnya enak banget sih mobilnya. Oh gitu? Dieselnya enak ya? Mesinnya paling powerful. Dia, ini kan ibaratnya lo berapa nih? Lo 134 ya, dia standarnya 140. Anjir, motor. Nah, udah tuning 160-an gitu. Tapi kan bodi kan berat banget ya. Bodi berat. Tapi kan mesinnya lebih kecil loh. Size-nya cuma 2200. Ya itulah teknologi lah pokoknya. Iya sih ya. Cuman itu mobil diisi biosolar rontok gitu gue jamin. Mesti solar yang bagus ya. Karena pressure-nya lebih tinggi lagi gitu. Iya. Ya, Innova kan mobil inilah, mobil keluarga. Iya. Kalau diganti Indonesia itu bukan Kijang lagi, ntar jadi itu dong, jadi banteng kayak Lamborghini. Vin, thank you banget ya. Iya bro, thank you. Jadi misi untuk kencengin Delika hari ini kelar. Kok Delika? Delika. Waduh, masih ingat mantan. Aduh anjing. Tapi gue dua kali ngetes di dyno, di Delika. Dua-duanya ban pacul semua ya? Ban pacul. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting beda. Gue tuh mau berganti nanti sama ban yang buat aspal. Ntar ulang ya? Oh boleh. Biar tahu gitu ya. Penasaran gue. Nggak apa-apa. Siap. Oke. Boleh. Silakan tuh follow sekali lagi Instagram sama YouTube-nya Elika. Davin tuh kontak aja Davin segala macam. Hari ini misi gue udah kelar.
untuk kencengin Innova. Iya, mobil ninja tapi nggak ninja-ninja amat. Karena apa? Udah gue kontenin. Thank you semuanya yang udah nonton Seketumotif kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar pamit, Davin pamit, salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Ini di remap nggak nih? Vin? Yang mana? Ini. Lo bisa. Enggak. Lagi problem. Gue kira lo remap nih. Jangan bro, terbang bro itu loh.